Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dan pembubaran koalisi perubahan dari lingkar istana. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Senin siang. AHY menyebut saat ini pihak Muldoko tengah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait gugatan kepengurusan Partai Demokrat. AHY menduga pengajuan PK tersebut sebagai upaya merebut Partai Demokrat dari lingkar istana yang bertujuan membubarkan koalisi perubahan antara Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Tuduhan serius. Menurutnya upaya pembubaran koalisi perubahan tersebut akan bermuara pada menjegal Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden yang diusung. AHY menyadari ada resiko yang harus dihadapi dalam mengusung calon presiden yang tidak disetujui rezim saat ini. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenuskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat Nusantara, mudah-mudahan Anda tetap semangat menatap masa depan bagi Republik yang insya Allah akan semakin baik. Amin. Pertanyaan sering muncul dan ini banyak sekali. Benarkah kemudian Mas Anies akan dijegal? Benarkah kemudian Mas Anies tanda petik akan kemudian dihabisi untuk tidak boleh menjadi capres bahkan menjadi presiden di tahun 2024? Ternyata jawaban dari sekian banyak pertanyaan ini bisa Anda saksikan nanti di video yang sangat viral dari salah seorang atau seorang pendiri MURI, dalam hal ini Profesor Dr. Jaya Sutrana. Semoga ini mencerahkan, ternyata ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif agar Mas Anies tidak boleh menjadi presiden di tahun 2024. Tentu ini adalah cara-cara jahat, upaya-upaya yang saya kira tidak bermartabat. Maka tugas kita adalah memastikan informasi ini tersebar seluas-luasnya sampai ke pelosok desa dan tercerahkan agar kemudian publik mengetahui bahwa ternyata ada upaya yang tidak fair dalam menghadirkan kepemimpinan di Republik ini. Yuk, saksikan dan tonton sampai tuntas. Semoga tercerahkan, silahkan ditonton. Saya Muhammad Isneni, salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau tuh sekarang difitnah habis-habisan. Saya bukan tim sukses beliau, bukan. Tapi saya melihat bagaimana beliau difitnah. Apapun yang dia lakukan itu kan tidak ada yang benar. Sampai kan bilang apa dia kerjanya apa. Ada kerja banyak, tapi itu semua nggak ada. Dan yang paling hebat itu apa? Banjir itu dianggap adalah kesalahan Anies. Sampai banjir di New York pun itu salahnya Anies. Ya, karena beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar, memang ada pihak tertentu yang mau menghabisi Anies. Pokoknya Anies harus pakai tes oralnya itu, harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Saya dengar sendiri. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Kenapa? Setiap kali itu terjadi, yang disalahkan selalu istana, istana, istana. Seperti halnya AHY, selalu seperti itu. Istana, istana, istana. Ya. Kenapa selalu istana yang dituduhkan?
tentu saja hal ini pasti Jokowi. Ini tuduhan serius. Lagian kenapa harus menjegal Anies? Anies tidak dijegal pun pasti akan terjegal sendiri. Di setiap kesempatan, Anies Baswedan selalu mengatakan, lihat rekam jejak. Masyarakat melihat, masyarakat mencari bagaimana rekam jejak dari Anies Baswedan. Masyarakat melihat bagaimana rekam jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Masyarakat melihat bagaimana sepak terjang Anies ketika wacana presiden belum dimulai, Anies sudah mencuri start. Kalau dilihat kecurangan-kecurangan, kalau dilihat dari itu semua, justru Anies lah yang lebih dulu mencuri start, di mana Anies terbang ke sana ke sini dengan dalih perkenalan diri, ya, dengan dalih silaturahmi, tetapi pada intinya adalah mewacanakan diri sebagai presiden 2024. Kita juga menginginkan Anies Baswedan itu menjadi calon presiden. Kita juga ingin bagaimana Anies mengolah kata-kata ketika debat di Capres 2024. Kita juga ingin mendengar itu. Buat apa kita menjegal Anies? Buat apa ada yang menjegal Anies? Nggak perlu. Ya. Malah orang yang kontra dengan Anies menginginkan Anies menjadi calon presiden. Ya. Melawan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, Erick Thohir, siapapun itu. Kita ingin semua Anies menjadi capres. Kita ingin melihat bagaimana Anies merangkai kata-kata ketika di debat calon presiden. Ini akan menjadi hal yang sangat seru. Sekali lagi, Anies nggak perlu dijegal. Suatu hari nanti di 2024, Anies Baswedan akan terjegal sendiri. Ingat, rakyat sudah cerdas, masyarakat sudah cerdas. Seperti yang dibilang Anies Baswedan, lihatlah rekam jejak. Kita semua juga melihat rekam jejak dari Anies Baswedan. Ini fair, teman-teman, ini fair. Tidak ada maksud untuk menjegal. Buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Nggak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu. Ya, itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Tapi terlepas daripada itu sih Bang, kalau saya pikir, aduh ampun. Yuk kita turun yuk. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Bagaimana beratnya persoalan kehidupan rakyat itu. Kalau kita turun ke bawah, bicara dengan rakyat, kita lihat bagaimana beratnya mereka menghadapi hidup hari ini. Karena pandemi, potensi krisis, dan sebagainya. Kayaknya nggak pantas tuh kita bicara presiden hari ini. Kalau misalnya kita bilang, ya itu kan hak saya. Ya betul, itu hak kalian gitu loh. Tapi kalau kalian bicara presiden ini buat rakyat, kenapa tidak kita pikirkan rakyatnya dulu? Adian Napi Tupulu bingung. Apa yang dilihat dari Anies Baswedan? Apa? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Apa yang dilihat dari Anies Baswedan? Ketika keadaan negara belum pantas mewacanakan seorang presiden, Anies Baswedan dengan timnya, dengan pendukungnya, bergerak ke depan untuk mewacanakan diri sebagai presiden. Ya, ketika partai-partai lain belum mewacanakan presiden, tapi Anies lebih dulu mencuri start mewacanakan diri sebagai presiden. Itulah yang kita lihat. Rekam jejak, ya kita melihat juga rekam jejak. Bagaimana sepak terjang Anies Baswedan di Jakarta ketika Anies mewacanakan diri sebagai presiden dengan keliling Nusantara. Tentu orang yang kontra dengan Anies Baswedan memberikan counter-counter. Ya, itu wajar. Bagaimana mungkin dia dengan bebasnya berlingkang-lingkang mewacanakan diri sebagai presiden
dengan bebasnya, dan itu ketika orang lain mengcounter dianggap sebagai penjegalan. Anies nggak perlu dijegal, Anies akan terjegal sendiri pada saatnya nanti. Sekali lagi, kita juga ingin Anies Baswedan menjadi calon presiden. Kita juga ingin bagaimana Anies Baswedan merangkai kata-kata pada saat debat presiden, calon presiden 2024. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Pantaskah Anies menjadi calon presiden? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.